Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedebilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan perkataanku dan tidak mau memberi perhatian. Malahan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka sendiri. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup dan para saudara-saudari, Bapak sekalian dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Dalam hidup sehari-hari kita bertemu dengan orang-orang yang punya kemampuan lebih, misalnya menurunkan hujan atau memberhentikan, atau kemampuan-kemampuan lain yang seringkali digunakan untuk menolong sesama yang sangat membutuhkan. Pertanyaannya, dari mana seseorang dapat memiliki kuasa-kuasa itu? Kita percaya bahwa Tuhan menganugerahkan kepada setiap orang kemampuan, karunia-karunia yang berbeda-beda yang dapat digunakan untuk menolong dirinya sendiri
dan terlebih untuk membantu sesamanya yang membutuhkan. Dan kalau itu berasal dari Tuhan, maka semua kemampuan yang khusus yang dimiliki oleh seseorang itu pasti bertahan dan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan bersama. Di bagian akhir dari Injil hari ini, Tuhan berkata, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku." Kalau kemampuan, kalau kuasa yang dimiliki seseorang itu tidak berasal dari Tuhan, pasti tidak akan bertahan dan tidak akan memberi manfaat banyak bagi orang lain. Tetapi jika itu berasal dari Tuhan sendiri, maka akan bertahan dan memberikan dampak yang baik bagi diri orang itu dan bagi sesamanya. Mari kita dalam masa Prapaskah ini bersyukur kepada Tuhan dan berusaha untuk mengenal kelebihan-kelebihan apapun yang Tuhan anugerahkan kepada kita sebagai karunia bagi diri kita. Dan sebagai karunia dari Tuhan, baiklah itu kita gunakan untuk menolong dan membantu sesama yang memerlukan. Semoga segala usaha baik, segala niat baik kita untuk menolong dan membantu sesama kita berkenan di hadapan Tuhan, dan kita dapat memperoleh rahmat dan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.